silahkan, tak masalah. Tapi nanti 1000% ketika kau mati diangkat sama masyarakat setempat, barulah di situ diazankan. Begitu sudah diazankan, bertemulah dengan malaikat munkar nakir. Mana dulu yang engkau sombong? Mana yang dulu engkau ketika mendengar suara azan tak mau datang ke masjid? Inilah balasan, kata malaikat munkar nakir. Nanti kita bahas supaya jangan sampai kita ini disiksa oleh malaikat munkar nakir. Ada dua nanti, ya, ada dua perlakuan, ada 4 bacaan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika malam hari Aisyah menyulam, jatuhlah jarum pentolnya. Waktu jatuh kebetulan mati lampu. Waktu itu PLN belum ada, mesin genset pun belum ada. Walaupun tadi saya masuk kok rame kali, rupanya mobil PLN keluar. Nggak tahu rumah siapa yang gelap nanti, berarti dicopot PLN. Kita juga bukan sangka. Karena lama kan tadi orang itu disimpang. Apa ini? Rupanya 2 mobil PLN keluar. Baru saja. Nah, nanti kalau ada telepon istrinya, bang pulang gelap rumah kita. Nah, berarti dia itu. Tapi mudah-mudahan tidak. Nah, waktu jatuh habis, mati lampu tak nampak. 5 menit Siti Aisyah mencari jarum tersebut, keluarlah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Keluar, begitu keluar nampak terang benderang. Itulah bedanya Rasulullah dengan kita. Kalau Rasulullah mati lampu keluar terang. Kalau Ustaz Endripal hidup lampu pun gelap juga. Nah, begitu keluar terang benderang, akhirnya Aisyah pun bisa mengambil jarum tersebut dan senyum. Maka dia mengucapkan terima kasih wahai Besti, katanya. Besti itu apa Pak Ustaz? Besti itu bahasa Inggris. Ini harus dijelaskan nih sama bapak-bapak. Karena kita selalu Besti katanya. Tanya apa Besti? Entah. Kawan bilang Besti, aku bilang Besti. Karena Besti itu singkatan dari best friend sampai mati. Oh, itu kepanjangannya Pak Ustaz. Ya, itu Besti. Nah, jadi Rasulullah bukan senyum, malah dia cemberut. Ditanya sama Aisyah, kenapa engkau cemberut? Aku kan senang. Maka kata Rasulullah, hari ini engkau bisa mendapatkan cahaya. Tapi nanti ada umatku, orang Baitur Rahman, tak mau dia mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika Ustaz Indripal mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, malah dia nengok nasi bungkus. Itulah nanti di akhirat tak mendapatkan cahaya dari Tuhan. Enggak, ini tambah-tambah aja ya. Kalau ceramah itu jangan lurus-lurus saja. Karena nanti udah berapi-api, mari kita berselawat, kan berai-rai. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin sebenarnya saya tak layak menceramahi tuan guru. Di sini ada tuan guru saya nih, 1, 2, 3, yang nampak saja. Tapi kalau dibilang orang saya ini sebenarnya guru besar, profesor bukan, maksudnya besar badan. Nah, dalam kitabnya yang disebut dengan Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub itu artinya pembuka tabir hati. Bapak-bapak sudah pernah baca buku ini? Belum pernah? Kalau buku primbon pernah? Nah, di 1 halaman 47 yang kita bahas nanti di situ 4. Jadi kata Imam Al-Ghazali, dia rajin sholat, rajin dia puasa, rajin dia beribadah, rajin dia menyantuni anak yatim dan sebagainya. Tapi masih dikatakan kadzab katanya. Kalau disebutkan dia kadzib, itu masih 1 orang. Kalau kadzab itu masih perlakuannya. Tapi kalau sudah kadzab, maka dari 100 perkataannya 1000 bongak. Dari 1000 perkataannya 1 juta bongaknya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, yang pertama katanya manid da'al jannah walam yuti'u bi ta'atihi katanya. Siapa yang mengaku bahwa dirinya nanti akan masuk ke dalam surga
Bapak-bapak ini yakin nggak masuk surga? Ada nggak jamaah? Yakin ya bapak masuk surga? Yakin? Yakin? Imam Hasan Al Basri pernah diuji sama orang ateis. Imam Hasan Al Basri, kau puasa Senin Kamis, kami makan enak-enak. Ngapain kau puasa? Ya kalau ada surga katanya. Kami tak sholat, kau sholat. Kami tamasya ke beras lagi. Kau sholat tahajud, kau sholat duha. Ya kalau ada surga. Kalau orang yang tak beriman pasti gampang otaknya itu kan, belum otaknya itu. Itu lagi. Tapi Imam Hasan Al Basri mengatakan kepada orang ateis, makanya nanti kalau ada orang gila bertanya kepada bapak, ngapain kalian wirid di masjid Baitur Rahmah? Bisa nanti bapak menjawab. Inilah dia jawabannya. Apa kata Imam Hasan Al Basri? Masalah surga dan neraka memang di tangan Allah. Aku ini sholat, aku ini puasa Senin Kamis, aku ini berzakat, aku ini baca Quran, bukan karena mau masuk surga. Surga ataupun tak ada, yang penting aku matinya husnul khotimah. Tapi kau memang tak percaya kepada surga. Kau mengatakan, iya kalau ada, kalau nggak ada kan sia-sia sholat. Tapi kau matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Itulah jawaban. Jadi nanti kalau ada bapak-bapak ditanya kayak gitu, buat apa wirid? Ngabis-ngabisin biayanya. Bisa bapak jawab gitu kan? Bisa kan? Nggak lupa. Hah? Kalau nggak lupa. Inilah. Mohon maaf Pak, ini tanggal berapa ya Pak? Enggak, kadang kalau nggak ceramah di atas tanggal 20. Cuman apa? Kenapa? Karena gajinya sudah habis dibuat bini. Padahal baru tanggal 2 ini lagi. Masih ada gaji Bapak? Masih ada kan Pak? Jadi, tapi mohon maaf Pak, sebenarnya kalau Bapak dimarahin sama bini, Bapak diam aja. Percuma kita sholat tahajud, capek kita kan Pak. Sholat tahajud coba lihat. Mohon maaf kalau dihindarkan dari agama, kita berprasangka yang tidak baik. Orang tidur, kita lawan ngantuk kita. Sholat tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis. Jadi kalau bapak direpeti sama bini, diam saja. Itu kalau di dalam orang NU, kebetulan saya pengurus NU, pengurus NU. Udah, kalau dia dimarahin sama bini, kita diam aja, sabar kita. Itu sama seperti bapak itu iktikaf di Masjid Nabawi. Itulah pahalanya. Jadi kalau bapak dimarahin, bimoli, bibir moncong 5 ini. Ya Pak ya Bapak? Gak usah dilawan. Baru nanti setelah itu baru bapak baca niat, sengaja aku iktikaf di Masjid Nabawi. Jadi setelah 1 jam dia marah nanti, udah selesai, baru bapak tanya, udah siap marahnya Mak? Udah katanya. Baru bapak ucapkan, Shadaqallahu azim. Selesai. Jadi bapak berpahala, nggak usah dilawan. Mohon maaf Pak, maaf beri maaf. Kalau istri itu ada 4 keutamaannya. Kalau kita ini cuma 2, istri itu 4. Kalau suami cuma 2, coba istri. Istri itu kalau dia masuk surga, kita ini belum tentu masuk surga Pak. Istri masuk neraka, kita pasti masuk neraka. Itulah dia. Suami masuk surga, istri pasti masuk surga. Suami masuk neraka, istri belum tentu masuk neraka. Makanya lebih banyak mana Pak? Enak jadi istri atau suami Pak? Udah mulai bingung kan? Dengan kejantanannya sudah mulai bingung, udah mulai gamang. Nampaknya setengah-setengah Pak Ustaz. Ini dia, lady boy, kaki lady wajah boy. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, yang percaya terhadap surga, beriman dia kepada Allah, tahu dia bahwa surga itu adalah tempat orang yang baik, tapi dia tidak mau meningkatkan ketaatannya. Makanya ketaatan itu bukan diukur dengan dia ibadah, enggak. Ketaatan itu diukur dengan apa? Karakter kepribadiannya. Makanya Pak, kalau orang yang hafal Al-Quran itu banyak diam. Makanya ketika debt collector, ketika menagih, siapa yang kita tagih? Itu Al-Hafiz. Lebih baik nggak usah.
Kita merepet diam aja dia. Yang dibacanya itu nanti alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas. Mau berapa jam kita menunggu? Nah, maka yang diukur itu apa? Karakternya, kepribadiannya. Coba Ibnu Muljam. Siapa itu Ibnu Muljam, Pak? Kenal Bapak? Ibnu Muljam itu, Pak, kenal? Loh, enggak ada yang kenal. Kemana ya Bapak selama ini? Ibnu Muljam itulah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Waktu sholat subuh, dihujamnya 3 hari 3 malam sakit, Ali bin Abi Thalib meninggal. Ibnu Muljam itu hafal Al-Quran, hafal di Al-Quran. Bayangkan, puasa Senin Kamis tak pernah putus. Begitu menusuk Ali bin Abi Thalib, yang diucapkannya apa? Allahu Akbar, katanya. Jadi jangan salah, Pak. Ketika orang yang hafal Al-Quran pun, yang dilihat bukan hafalannya, yang dilihat adalah karakternya. Jadi membunuh itu karakter siapa itu, Pak? Pak, karakter siapa itu? Setan. Jadi taat kita itu diukur bukan karena ibadah, tapi diukur dengan karakter. Makanya kalau ada orang yang banyak diam, begitu ceramah dia diam. Ada itu, Pak, diam aja, nengokin saya, Pak, diam aja. Begitu diam aja. Begitu dipegang, rupanya nggak ada lagi orangnya dia. Udah meninggal ya. Hati-hati, Pak. Kadang ada tuh nanti jamaah. Nah, ada kan, Pak? Kalau udah ada mulai matanya ini nengok. Kan kapan ada? Ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulnya. Nampak mau meninggal miknya. Nah, siapa yang percaya kepada surga tapi dia tidak mau meningkatkan ketaatannya, maka dia disebut dengan kadzab. Dia adalah pendusta. Nah, Maulid Nabi sudah dilaksanakan? Belum. Maksudnya bukan membuka ini ya, bukan mau membuka keran dah. Kalaupun ada, alhamdulillah. Tak ada juga ya, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak sekalian, ketaatan yang kita maksud itu tadi bukan karena ibadahnya, tapi karena karakternya. Coba Bapak lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 155, 156 sampai 157. Di situ disebutkan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses menuju kemenangan. Ada dia senang dia, tapi belum tentu tenang. Ada orang sukses tapi belum tentu tenang. Ada orang tenang belum tentu sukses, belum tentu senang. Jadi ada 3 dia, Pak. Tenang, senang, sukses. Makanya kalau dia tenang, dalam bahasa Arab tenang itu mutmainnah, tenang. Kalau dia dimasuk di situ senang, tenang dan senang itu disebut dengan masrur. Nah, senang itu kalau dia menang itu disebut dengan faiz. Tapi kalau dia falah, hati-hati antara tasdid dengan tidak ada tasdid. Makanya kalau ada orang azan hayya 'alal falah, pantaslah masjid sunyi, karena dia azannya ayo kita ke sawah, katanya. Padahal yang benar itu hayya 'alal falah, tidak ada tasdid. Jadi beda, bahasa Arab itu seperti itu, Pak. Makanya kadang manusia ini nggak bisa membedakan mana kepling, mana kopling, mana kapling. Nggak bisa membedakan. Yang penting dia bacaan aja. Makanya tadi begitu saya dengar tahlilan dibacakan nama Ustadz ini, Masya Allah, luar biasa, bergetar hati saya. Itulah kalau ada orang yang suaranya bagus, cantik. Makanya kalau jadi imam itu sebenarnya rukun menjadi imam itu syaratnya itu ada 14. Salah satunya itu dia hafal Al-Quran. Itu lagi, hafal Al-Quran. Yang kedua, makanya orang hafal Al-Quran itu sebenarnya bukan hafiz. Yang dimaksud yang baik itu adalah hamilul Quran, katanya. Karena banyak, maaf, kawan saya sendiri ya, hafal di Al-Quran tapi di luar dari itu. Maksudnya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang tak diinginkan, yang tidak masuk koridor keislaman. Seperti apa? Itulah yang kita lihat banyak terjadi
yang namanya pencabulan. Naudzubillah. Maka yang bagus itu adalah bukan hafiz tapi hamilul Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi hamilul Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satunya adalah hafal Al-Quran. Yang kedua, makhorijul hurufnya harus jelas. Antara alham dengan alham, antara iyaka dengan iyaka. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada tasdidnya, maka hanya kepadamulah matahari kami menyembah dan kepadamulah kami menyembah, meminta pertolongan. Siapa dia? Matahari. Agama yang menyembah matahari, agama apa Pak namanya Pak? Shinto. Itulah orang Jepang. Makanya dinyanyikan di RCTI. Shinto, Wiro Sableng, Shinto gendeng. Itu aja. Menyembah matahari. Nah, antara alham dengan alham. Kalau dia alham itu artinya segala puji. Tapi kalau sudah alham itu celaka. Alamin dengan alamin. Kalau alamin seluruh alam. Tapi kalau sudah alamin itu penyakit. Hati-hati. Makanya banyak kadang makhorijul huruf ini ya itu tadi harus pas. Makanya syarat satu yang pertama tadi Pak, imam itu harus hafal Al-Quran. Makanya nanti kalau ada anak muda, makanya saya kadang itulah bedanya imam tetap dengan tetap imam. Apa bedanya Pak? Imam tetap dengan tetap imam. Apa bedanya Pak? Kalau imam tetap dia bergaji tiap bulan karena imam tetap. Tapi kalau tetap imam ke masjid manapun silakan Ustaz jadi imam karena tetap imam, bukan imam tetap. Bisa dibedakan Pak? Oke, kalau masih bingung dia, saya kasih kuis. Istri tetap atau tetap istri? Mulai bingung kan? Dia mulai bingung ya. Nah, inilah resikonya mengundang ustaz kontroversial. Hati-hati. Kejahatan itu bukan karena ada niatnya, tapi karena salah mengundang ustaz. Nah, begitu saya suruh, kadang begitulah. Dan ini banyak terjadi Pak, banyak sekali terjadi. Asal nanti kita suruh imam, ya dia hafal Al-Quran. Kadang nanti ada yang protes, Ustaz, kenapa dia menjadi imam? Dia kan belum kawin. Pak, memang dia belum kawin, tapi dia hafal Al-Quran. Bapak tukang kawin, dia hafal Al-Quran. Untuk nggak dibuat bola, karena Pak Ustaz nggak berani ya, kan? Dipijit sebelah kanan keluar Al-Baqarah, pijit tengah surah Nisa, bapak pijit kanan keluar utang, pijit tengah pijit ketiga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 12. Jam 11 pulang aku ya. Enggak, kadang ini harus jelas Pak. Pernah saya diundang seminggu sebelum Muharram kemarin, Ustaz, pokoknya Ustaz, ini melalui WA, Ustaz pokoknya acara nanti maulid, Ustaz semuanya yang menguasai panggung tersebut. Wah apa? Begitu naik saya, baru 5 menit, baru mengucapkan muqaddimah, langsung dibilangnya, Ustaz. Makanya kalau udah kayak gitu, baiklah demikian yang bisa saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kalau sudah katanya, Ustaz, ini udah mengganggu. Makanya kita sepakatin dulu. Ini jam berapa nih? Jam 9.15. Sampai jam berapa kira-kira Pak? 9.30. 9.30 aja ya. Yang penting, karena ceramah ini Pak, yang penting dia pendek tapi masuk semua Pak. Daripada panjang dan cuma setengah masuk. Jangan kotor pikiran ya Pak ya. Maksudnya ceramah. Jam 9.30 ya, kita sepakatin ya Pak ya. Yang penting dia masuk semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni manidda hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yuhibbu al ulama wal fuqara. Dia cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak cinta kepada ulama dan fakir miskin. Itu kata Imam Al-Ghazali adalah kadzab, kau pendusta. Nah, banyak orang yang cinta terhadap Nabi. Kapan? Setahun sekali. Ketika ada maulid Nabi Muhammad SAW. Itu pun datang ke masjid ngambil nasi kotak, habis itu pulang.
Makanya hitung dulu Pak, nasi kotaknya tuh Pak. Nah, kalau udah ada yang hilang berarti ada yang pulang tuh Pak. Udah ada yang pulang Pak ya. Nah, jadi salah satu bukti cinta kepada Nabi adalah cintai ulama. Ustadz ulama, saya bukan ulama. Saya ini diundang karena ulama. Ulama itu orang lama. Maksudnya saya ini tahun 2010 sudah bermukim di Tanjung Anom ini. Nah, tahun 2010. Sekarang 2025. Sudah berapa tahun itu? 15 tahun. Ada yang 2010 di sini, Pak? Belum ada, Pak. Waktu itu belum ada nih Gria 4. Belum ada kan? Gria 4 itu paling 2010 akhir yang masuk 2011 kan? Ada yang di sini 2010. Ustaz 2000 berapa? Nah, 2011. Luaran saya kan, Ustaz? 2016. Masih jauh kan nih, Pak. Waktu itu nih masih pohon jambu, di sana pun pohon jambu semua itu. Jadi percaya dia kepada Nabi, cinta dia kepada Nabi. Bahkan yang cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi, maka Islamnya palsu. Bukan hanya emas saja yang palsu, tapi Islam juga palsu. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Beda Pak antara umatnya Nabi Nuh dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Coba Bapak lihat, baca surah Nuh. Surah keberapa itu Pak? Surah ke-71. Ayat ke-10, posisi ayatnya itu paling bawah, sebelah kanan. Faqultu istighfaru lakum rabbakum innahu kana ghafar. Jadi itu umatnya Nabi Nuh. Kalau umatnya Nabi Nuh hari itu saja diampuni Allah karena ghafar. Tapi kalau sudah ghafur itu umatnya Nabi Muhammad. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang dan dosa yang akan datang diampuni Allah. Lebih enak mana Pak? Umatnya Nabi Nuh atau umatnya Nabi Muhammad Pak? Enaknya umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Nuh pun cemburu. Coba lihat. Apa yang tak cemburu? Anak kandung dia sendiri, darah daging dia sendiri pun kafir. Siapa namanya Pak? Kalau belok ke arah kanan itu apa nama? Kanan. Ingat aja kanan. Nah, itu lagi. Kanan. Kafir. Istrinya pun kafir. Makanya Pak, mohon maaf beribu-ribu maaf. Kalau ada ayahnya kiai, suaminya kiai, anaknya belum tentu kiai. Yang dilihat itu istrinya Pak. Nabi Nuh, anaknya kafir. Kenapa? Karena istrinya kafir. Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, pembuat patung, penyembah berhala. Kenapa anaknya jadi nabi? Karena istrinya wanita soleha. Maka tidak menjadi ukuran Pak, ayahnya kiai, anaknya tukang judi. Nggak jadi ukuran. Kenapa? Karena saat ini yang menjadi ukuran adalah istrinya. Makanya nanti Bapak kalau mau mencari menantu tuh Pak, menantu yang betul-betul fit and proper test. Ini kadang enggak. Nanti begitu datang seorang ustadz, saya mau melamar anak Bapak. Kau tamatan mana? Tamatan pesantren Rodo. Mau makan apa anak saya? Anak saya kuliah S1 kedokteran, ratusan juta habis. Coba diukur dunia. Tapi begitu datang naik mobil Pajero, inilah Pak Ustadz yang tadi malam saya sholat istikharah kan. 2 minggu pulang anaknya menangis. Apa? Kenapa kau menangis? Seharusnya bahagia kau bunting. Rental Pak kata. Rupanya merental. Hati-hati Pak. Jangan lihat dunia, lihatlah akhirat. Nah, itu yang kedua. Sudah jam berapa? Soalnya dari tadi tak ada yang menguap. Kalau sekali yang menguap, ini lagi hitam lagi dah kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, manidda'a ya an-nar atau al-akhirah falam yatruk minal ma'asi. Dia percaya bahwa neraka itu, api neraka adalah tempat orang-orang yang tidak baik.
tapi dia sendiri tak mau meninggalkan maksiat. Makanya maksiat yang paling terkecil itu adalah berbohong, Pak. Jadi maksiat itu bukan mencuri, bukan membunuh, bukan berzina, enggak. Tapi maksiat yang paling terkecil itu adalah berbohong. Dari mana? HP. Ustaz udah sampai mana? OTW. Padahal masih di rumah. Itulah yang terjadi. Abang bawa kunci ya. Abang di mana posisi? Masih ngisi bensin depan. Padahal dia berenang di Brastagi. Coba lihat kan? Siapa yang berbohong, Pak? Kita atau HP, Pak? Mengaku kan? Kita gitu kan. Memang enak kalau sama orang jujur nih, Pak. Ceplos saja dia, Pak. Karena yang paling pertama masuk dalam surga nanti adalah orang yang jujur. Oke, kita ulangi sekali lagi. Siapa yang berbohong, Pak? Kita atau HP, Pak? Kan serempak kan? Itu. Tapi karena sudah tutup portal surganya tadi, Bapak di surga juga, cuma nunggu giliran, Pak. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulnya, maksiat yang paling terkecil adalah berbohong. Sampai ada orang Yahudi yang mau masuk ke dalam Islam, mendatangi Rasulullah SAW. Dia mau masuk Islam dan dia mau tobat gitu. Terus apa tips supaya bisa saya bertobat? Maka kata Rasulullah, jangan berbohong. Cuman itu, iya, gampang kan, Pak? Jangan berbohong. Cuman itu aja amalan saya. Iya. Kalau kau mau tobat, nggak perlu kau mengangkat kuburan. Masuk kuburan itu, datangi kuburan, kau jumpai orang yang sakit di rumah sakit Adam Malik, tidak. Cukup jangan berbohong. Cuman itu, iya. Begitu dia pulang, memikirkan segampang itu menuju pintu tobat, jangan berbohong. Ternyata jumpalah sama anak gadis. Kebetulan orang sembahyang baru. Enggak, ini kalau cerita agama ini, Pak. Kalau lurus saja, Pak, itu nanti nggak dapat dia, Pak. Tapi kalau dia kelok-kelok dikit kan, yang penting clue-nya nanti, Pak. Orang sembahyang baru, Pak. Nah, begitu jumpa orang sembahyang baru, ditariknya lah perempuan tersebut, mau dilakukanlah apa yang dilakukan oleh James Bond dengan Pretty Willy. Begitu dia mau melakukan, teringat kata-kata Nabi, jangan berbohong. Nanti kalau aku perkosa ini, terus ditanya, apa yang sudah kau lakukan? Kalau aku berbohong juga, kapan lagi aku mau tobat? Akhirnya ditinggalkanlah perempuan tersebut. Sudah. Satu. Begitu jalan lagi, jumpa dia ada di situ pasar buah, tak ada orangnya. Karena dia lapar, ini nanti kuambil. Kalau sudah kuambil, makan pasti akan kenyang. Begitu mau diambil dia, teringat kata-kata Nabi tadi, jangan berbohong. Nanti kalau aku ambil, aku makan, ini kan mencuri. Terus ditanya, apa pekerjaanmu tadi? Kalau aku berbohong, sampai kapan aku tobat? Jadi akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, pas ke-7 hari datanglah dia menjumpai Nabi. Apa katanya? Wahai Rasulullah, ternyata indahnya dalam Islam adalah jangan berbohong. Jadi kalau gaji Bapak 5 juta, kasih 5 juta kepada siap untuk tidak berbohong, Pak? Tak siap. Pak, kalau ceramah, mendengarkan ceramah itu, Pak, harus ada perubahan, Pak. Harus ada perubahan. Siap Bapak ngasih gaji 5 juta kan, Pak? Siap. Sebenarnya, Pak, harus banyak bersyukur. Konsep bahagia itu bukan banyak memiliki, tapi mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi kalau punya 1 istri harus kita syukuri. Kalau punya 2 istri harus ada yang berani kan? Saya yakin ini bapak-bapak ini anggota apanya nih? PSSI. Saya pun anggota PSSI juga. Apa itu Pak Ustadz? Persatuan Suami Sayang Istri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Sudah jam 9:25. Oke. Nah, yang keempat, manidda'a hubballah.
walam yabli bi balaghatihi. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak terima atas cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba begitu nanti sendalnya, begitu pulang nanti sendal hilang, marah dia kepada BKM. Dulu saya maksiat, nggak ada dikasih cobaan. Dulu saya minum tua, nggak ada hilang sendal. Dulu saya naik perempuan, nggak ada hilang sendal. Begitu tobat masuk STM Al Hidayah, keluar hilang sendal. Apa ini dalam ajaran Islam? Itulah Pak, orang yang tidak terima seperti itu, dia cinta kepada Allah tapi dia tidak terima dengan cobaan, maka dia disebut dengan kadzab, pendusta. Makanya nanti kalau ada Pak, Bapak BKM dimarahin nanti, mana tahu, karena pernah ada kejadian waktu di masjid, saya tak sebutkan nama masjidnya, pokoknya arah Sukaraya. Dia beli sepatu bot itu Pak, besar. Dah, tapi seperti sendal. Karena itu Pak, sendal seperti sepatu kan, yang harganya 7 juta, tapi mijak teh ayam juga. 7 juta ya begitu, tapi mijak teh ayam. Begitu dia masuk, sholat zuhur, pulang, hilang sendal dia. Dimarahinnya BKM. BKM waktu itu mau nempelin dia kan begitu, saking palanya. Saya bilang, Pak BKM jangan marah, saya bilang kayak gitu. Karena marah itu adalah perbuatan setan. Akhirnya, tapi kan Pak Ustadz ini dia, masa dia marah-marahin kita, kan jatuh harga diri sebagai seorang ketua BKM. Baru ketua BKM, awak Ustadz aja pernah dicaci maki, saya bilang. Akhirnya saya bilang, Pak, berapa harga sendal Bapak rupanya? 7 juta. Mau Pak rupanya menggantikan? Dia waktu itu belum kenal sama saya. Coba kalau udah kenal, Ustadz katanya kan. Mau maaf Pak Ustadz. 7 juta. Baru saya bilang, Pak, sebenarnya yang kita takutkan itu bukan sendal Bapak yang hilang di sini, tapi yang kita takutkan tak ada sendal satupun yang ada di masjid ini. Artinya apa? Zuhur berarti tak ada yang sholat, betul kan? Asar tak ada yang sholat karena tak ada sendal lagi. Habis maghrib tak ada lagi, isya tak ada lagi, subuh tak ada lagi. Jadi yang kita takutkan itu bukan sendal Bapak yang hilang, tapi tak ada sendal yang ada di masjid ini. Artinya tak ada yang sholat. Makanya alhamdulillah kalau masjid, setelah saya bilang begitu, alhamdulillah masya Allah bertambah sapnya jadi 3 Pak, sholat subuh 3 sap, saprin, sapril, saprol. Maaf Pak, kalau ada namanya Pak Saprin, awak pikir 3 sap 3 baris, rupanya namanya sapril, saprol, sapran. Nah, maka dari yang 4 ini, ingat bahwa bukti cinta kita bukan karena diukur oleh ibadah, tapi diukur oleh karakter. Maka Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita semua, Islam pun kita, iman